tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja. Tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Syahadatan tunjina minasyarri wad dalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan 2 tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah ada 2 cara yang diberikan Allah. Ada 2 tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab. Yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab min asyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a ikamatillah ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada 2 untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab. Bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai. Ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini asbab namanya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menuri nu bisukan hanya kau masak, berdagang kayak hanya nukar baju, berdagang hanya kawan nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah, yang kedua ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak isi warisan.
Nya kada becarian. Bulan ini datang nang saham di anu. Bulan akan datang nang di anu. Di rumah aja bagana, datangan duit ke rumahnya. Nah ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang. Nang kada bausak betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada. Tapi duit banyak isi datangnya. Sarabanya ada, beribadah apa kawa. Nah ini ngarannya di makam tajrid, di andak Tuhan orang ini. Nah para muhibbin rahimakumullah, apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab, nah lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Aku ampih dah berdagang, ampih bahuma, ampih menurih, aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semuaan tutup habis lagi, aku hendak beribadah. Duit nak datang-datang kada-kada tersarah. Pokoknya aku beribadah. Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Nah, ini orangnya ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab. Hendak berpindah, hendak di rumah aja bagana lagi. Apa pasar kada turun lagi. Nah, ini orang ada syahwat khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid, sudah nyaman nih. Tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada pernah talantar pemakan pakai apa cukup. Berpikir, nukar kabun, anak bakabun lagi na aku nih. Nah, anak bakabun, padahal bertahun-tahun dah berada di rumah aja. Beribadah, kalian datang duit. Kalinya membuka kios di muka rumah. Nah, membuka kios. Ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah. Ini turun tingkat ngarannya. Turun ini. Ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam nang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu yang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Nah, demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah, sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, kita rusakkan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridhai Allah. Nah, tandanya apa? 1, husulul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itulah cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. 1. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah
punya kawa, ini tokonya parak masjid, yang berjamaah kawa, ke pengajian aktif, ada terganggu, baca Quran sekian juz sehari kawa, usahanya kadang mengganggu dia daripada zikrullah. Nah ini tanda yang kedua, tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kadang usahanya ini murni, kadang membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah kita kadang kawa berusaha itu, kalau kadang membuka rekening di bank, contohnya. Karena perusahaan-perusahaan tuh nya kada hakun kita berkirim duit lawan salis nya kada percaya, jadi kita ini mesti maulah rekening maka di bank. Nah, maka di bank nang berbunga banknya, lain bank nang kehendak kita, kada bank nang ditunjuk inya itu ada bunga dapat kaina kita dari simpanan kita. Karena maulah rekening pasti ada menabung, ada mau luar biasa aja pula rekening itu ada duitnya. Nah hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba, mau kada mau riba. Ini karena sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Nah, cari usaha lain yang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain yang kada menarik yang diharamkan tuh. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar. Dia menjauhi orang-orang jahat. Ini kawa usaha itu ada berhubungan dengan orang-orang jahat, ahli subuk, ahli mafia, ahli apanya, kalau ada berhubungan dengan itu, karena usahanya kada sangkut paut lawan bubuhan itu. Yang keenam, husulun niyati salihah, adanya niat yang saleh. 6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah, baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha, jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan kita ada berisi usaha pemasukan nih cukup bahkan lebih, ibadah sedikit pun kada terganggu, kada membawa kepada yang haram, kakawanan orang yang baik-baik, orang yang jahat-jahat jauh, niat yang baik ada, usaha apa lagi yang baik pada itu. Karena ini memang diridai Allah usahanya nih. Ukur aja usaha kita nih pas kadan itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu kalau hendak baik, kalau hendak selamat. Bila ditarusakan bahaya, kada percaya buktikan lah kaina. Kalau kita berusaha macam-macam dah usaha dicari, kada mau cocok. Berusaha ini gagal, berusaha ini gagal, cari usaha ini kada mau baik juga berusaha, macam-macam cara sudah ada yang baik, cuma ada haramnya. Ada yang baik cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada yang baik usaha cuma kada kawasan bahaya ngeriput. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Pindah ke mana? Pindah ke usaha yang baik. Bila kada ada juga pindah ke makam tajrid. Nah, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid.
Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Ada pacang kelaparan kita ada pacang susah ada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabilis syaitan itu diniat. Usaha sama, turun ke toko sama, buliknya sama, bulihinya duitnya sama, tapi saya kong niatnya salah, fisabilis syaitan. Saya kong niatnya baik, fisabilillah. Nah, jadi niat. Orang yang usahanya diridai Allah itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik? Kita berusaha. 1. Ibtigha'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah. Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rezeki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, ar-rizku yasmalul halal wal haram. Rizki itu termasuk yang halal dan haram. Makanya doa rizkan halala, ya supaya rizki yang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Nah, itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran, dalam surat Jum'ah. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. Fa'idha qudiyatis salatu, bila tuntung sembahyang, fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah, wazkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir dan berdoa juga. Itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah yang dicari. Al-fadlillah tadi. Nah, di antara niat berusaha, aunul muslim, menolong orang Islam. Menolong orang Islam. Karena orang nang katuko datang itu orang yang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Nah, orang-orang perlu. Jadi buka toko saja aku menolongi kaum muslimin. Cuma harga jangan terlalu tinggi, ada menolongi ngarannya. Yang sedang-sedang aja harga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah.